Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas tentang ini daftar 10 hewan yang dijanjikan masuk surga. Dalam Hasyiah Kisah Al-Mi'raj, Syekh Ahmad Ad-Dardiri menyebutkan bahwa ada 10 hewan yang kelak akan masuk surga. Meski dalam kitab itu tidak disebutkan satu persatu secara lengkap, tetapi berikut ini disampaikan ulasan-ulasan singkatnya sesuai dengan yang dijelaskan kitab-kitab sirah dan torik. Lihat Hasyiah Kisah Al-Mi'raj Semarang Taha Putra halaman 6. Yang pertama, buraq tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buraq merupakan hewan surga yang dipilih malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj. Buraq itu terpilih karena kerinduannya berjumpa dengan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama buraq sendiri berasal dari kata barku yang berarti kilat. Pasalnya ia melaju dengan sangat cepat secepat kilat sehingga mempersingkat waktu tempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan hanya waktu 1 malam. Menurut sejumlah riwayat, buraq merupakan hewan seperti kuda berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Kelebihannya selain berjalan cepat, kaki depannya bisa terangkat saat jalan menurun dan kaki belakang terangkat saat jalan menanjak. Kelak hewan ini akan kembali masuk surga, demikian seperti hadis riwayat Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud. Lihat Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah juz 4 272. Dan berikutnya yang kedua yaitu unta Nabi Soleh. Allah memberi mukjizat kepada Nabi Soleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati orang-orang sekampungnya. Namun di antara penduduk Samud ada yang jahat dan sampai tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan kaum Samud itu Allah menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Soleh dan orang-orang beriman selamat sementara mereka binasa. Dikabarkan unta ini diperkenankan Allah untuk masuk surga. Mukjizat dan kerasulan Nabi Soleh pun diabadikan Al-Quran. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 73. Yang ketiga, anak sapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai usaha sempat ditempuhnya bersama istrinya yaitu Sarah, tetapi Allah SWT belum juga mengabulkannya. Pada suatu hari datanglah 3 tamu yang tak dikenal ke rumahnya. Sebagai orang yang gemar memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memuliakan mereka dengan hidangan. Hidangan itu berupa daging anak sapi panggang. Sayangnya ketiga tamunya tidak mau menyentuh hidangannya sedikit pun. Rupanya ketiga tamu itu jelmaan malaikat yang diutus Allah. Mereka datang membawa kabar bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya akan segera mendapatkan anak. Anak itu tak lain adalah Ishak. Sebagai ganjarannya, anak sapi yang disembelih itu diberi balasan masuk surga. Lebih lengkapnya kisah ini tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. Yang keempat, kambing gunung Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diuji Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ujian itu sungguh berat mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Pun demikian putranya Ismail, hingga pada suatu ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing yang gemuk.
dan sehat. Rupanya begitu cepat malaikat mengganti dan menyelamatkannya dari penyembelihan sang ayah. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Asy-Syaffat ayat 102-107. Dan berawal dari kisah ini, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Yang kelima, hudhud, Ratu Bilqis. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan, salah satunya kabar dari negeri Sabak. Sepulang dari satu perjalanan, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan namun masih menyembah matahari. Rupanya Allah memberikan keistimewaan pada burung itu berupa kemampuan fisik dan juga daya jelajah yang hebat sehingga dapat terbang jauh dan tidak pernah tersesat. Awalnya Nabi Sulaiman tidak percaya dengan apa yang disampaikan sang burung, hingga ia pun kembali mengutusnya membawa seruan dakwah kepada Ratu Bilqis di negeri Sabak. Setelah mengantarkannya, hudhud diperintah untuk mengamati tanggapan Ratu Sabak. Mendapat surat kiriman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespon surat Sulaiman. Hasilnya adalah mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Burung hudhud terbentuk dan terbukti benar telah menunjukkan tentang kerajaan Sabak yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihissalam. Berkat jasanya, burung hudhud pun dijadikan Allah masuk surga. Dan selanjutnya yang keenam yaitu semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah lembah yang disarangi semut. Melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam, Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya agar mereka tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pasukannya berhenti seraya memberi kesempatan kepada kawanan semut memasuki sarang. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman berbincang dengan Raja Semut. Dari pembicaraannya terungkaplah tujuan Raja Semut yang sesungguhnya. Ternyata ia memerintah kawanannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga melupakan kekuasaan Allah. Yang ketujuh, anjing Ashabul Kahfi. Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersama dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Bayangkan saja mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Desianus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kerajaan Raja Desianus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 9-22. Dan berikutnya yang ke-8 yaitu ikan yang menelan Nabi Yunus. Dikisahkan perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam mendapat penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus seorang pendatang, hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar nama Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Sesaat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan ikan besar. Akibatnya sang Nabi bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan. Selama itu ia senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah.
Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya dan mendakwai mereka. Sejumpanya dengan mereka, Nabi Yunus pun terkejut karena melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah. Rupanya sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintah ikan menelan serta mengeluarkannya dengan selamat. Yang kesembilan yaitu sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih dan tidak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memungkulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair alaihissalam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Dalam hati, Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini? Allah menjawab pertanyaannya. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah. Begitupun keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah membangkitkan keledainya yang sudah hancur jadi tulang, bahkan yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah, keledai itu pun dijamin masuk surga. Lihat Thoriq At-Tabari, Beirut Darut Turaj 1387 H juz 1 halaman 490. Lihat pula Al-Muntashim fi Thoriq Al-Muluk juz 1 halaman 396. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita semuanya dan semakin menambah kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.